Adapun tahap dalam pembuatan lolo daun kayu manis atau daun katu, itu yang pertama adalah mencuci bersih terlebih dahulu daun katu atau daun kayu manisnya dengan air mengalir selama 2 kali, dan juga mencuci bersih dengan air mineral selama 1 kali. Tujuannya itu untuk menghilangkan kotoran, debu, tanah, dan sisa residu lain yang menempel pada permukaan daun. Selain itu, pencucian ini juga dapat mengurangi kemungkinan adanya mikroorganisme seperti bakteri atau jamur yang bisa memengaruhi kebersihan dan kualitas loloh. Jadi pada etnobiologinya, daun katuk ini mengandung flavonoid, saponin, tanin, dan alkaloid yang berfungsi sebagai antioksidan alami bagi tubuh kita. Tahap yang selanjutnya itu adalah peremasan daun katu. Sebelumnya itu, pastikan tangan kita itu bersih atau higienis supaya tidak terkontaminasi. Lalu, kita masukkan segenggam daun katu ke dalam panci dan juga masukkan air sebanyak 450 ml. Setelah itu, kita remas daun katunya sampai mengeluarkan sari. Pada tahap ini terjadi etnofisika di mana proses peremasan daun menggunakan tekanan mekanik untuk menghancurkan jaringan daun sehingga sari daun itu keluar. Setelah sari dari daun katu itu keluar, maka dicampur dengan asam jawa dan sejumput garam, lalu diaduk hingga merata sampai semuanya tercampur. Kita aduk terus sampai sekiranya semua bahan itu sudah tercampur dengan baik. Nah, pada bagian ini itu merupakan bagian yang terakhir di mana bagian penyaringan. Dari yang sudah kita aduk tadi lalu kita saring ke dalam guna untuk memisahkan daun yang masih kasar dengan sari-sari yang sudah keluar tadi. Di sini kita menambahkan perasan jeruk nipis guna sebagai antioksidan dan juga menambah kesegaran pada loloh yang telah dibuat. Setelah itu loloh diaduk dan juga dituang ke dalam gelas ataupun loloh sudah siap untuk dikonsumsi. Jadi saya akan menjelaskan mengenai etnosains dan etnomatematikanya dalam ringkasan belakang ini yang sekiranya itu tidak saya taruh di video awal tadi. Jadi pada etnobiologinya sendiri, daun katuk itu mengandung flavonoid, saponin, tanin, dan alkaloid yang berfungsi sebagai antioksidan alami bagi tubuh. Lalu pada etnokimianya itu tadi terjadi proses ekstraksi senyawa aktif dari daun ke dalam air dengan penambahan asam jawa dan jeruk nipis yang membantu menurunkan pH larutan sehingga rasa menjadi lebih segar dan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Lalu yang ketiga itu mungkin pada etnofisikanya, proses peremasan daun itu menggunakan teknik mekanik untuk menghancurkan jaringan daun sehingga sari daun itu keluar. Selain itu, proses penyaringan juga
menunjukkan prinsip filtrasi, yaitu pemisahan zat padat dan cair berdasarkan ukuran partikel. Lalu pada yang terakhir itu etnomatematika dan geometri terlihat pada penggunaan takaran seperti volume air, jumlah daun, dan juga penambahan perbandingan bahan bentuk alat seperti gelas dan panci berkaitan dengan bangun ruang tabung, sedangkan saringan berbentuk lingkaran.